Hai, aku Patrick, Halo, aku Stephen. yang biasa dipanggil Ojan. Selamat datang di podcast dari teman. Di sini kalian bakal dengerin kisah-kisah tentang perkuliahan, kehidupan, dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman terdekat kita. Selamat mendengarkan. Wuhu. Gimana? Korban. Anda dulu sana, cepat. Oke, kalau aku ya. Kalau misalnya waktu teenager atau waktu TK gitu, eh bedanya ngerasa kalau misalnya dulu itu nggak mikir panjang. Kayak ya udah asal deketin aja, yang penting pacaran gitu. Yang penting, soalnya dulu kan kesannya kalau jomblo itu menderita, terus pacaran itu asik gitu kan. Terus ya itu, jadi yang pertama, halo? Halo, iya. Iya. Kita dengerin. Respon dong, ya enggak, gitu. Oh. Silakan. Bukan merenung nih waktunya. Lagi mikirin jawaban ini. Oke. Kalau misalnya waktu teenager gitu, waktu dulu nggak mikir panjang, pokoknya asal pacaran aja. Tapi kalau misalnya sekarang nih, terus ya nggak mikir, masuknya selalu mikir ya udah asal jalanin dulu aja kan. Tapi kalau sekarang itu lebih mikir, oke, kalau aku mau mulai sesuatu sekarang, berarti kan harus lebih serius karena kalau misalnya main-main nanti waktunya tambah lama, yang banyak yang kebuang gitu kan. Terus kalau udah attach, kalau misalnya yang sekarang udah gede gitu, ketika udah attach sama seseorang itu kan, apalagi kita di kultur Asia, attachnya nggak cuma sama orang itu kan, tapi sama keluarganya juga, sama teman-temannya. Terus habis gitu, ketika putus atau misalnya nggak jadi gitu, itu putus hubungannya itu jauh lebih banyak. Jadi kayak terlalu banyak yang dikorbanin gitu loh kalau cuma buat main-main doang. Kalau misalnya waktu dulu itu kan nggak mikirin hal kayak gitu ya, asal ya udah pacaran-pacaran aja gitu, jalan, nonton, makan. Itu sih bedanya. Kamu ngerasa kayak tentang keseriusannya lah, sama mikir panjangnya. Setuju. Enak ya? Enak ya? Agak fake ya responnya, tapi ya nggak apa-apa. Itu kalau lagi kayak lagi di Vorlesung terus profesornya bilang apa? Oh iya. Iya. Bener. Setuju. Ada yang mau kasih pendapat? Nggak ada. Setuju. Aku sih jujur rasa aku mulai pacaran itu umur 17 kalau nggak salah itu. Itu ya sebenarnya awalnya aku sih pikirnya cukup serius sih pacarannya. Cuman kalau aku bedain sama cara pikir aku sekarang itu, mungkin dulu tuh aku nggak gitu mikirin tentang ya kalau udah nikah gimana gitu-gitu, tentang bener-bener future-nya gimana, aku nggak gitu mikirin, ya udah jalanin aja gitu. Cuman mungkin sekarang tuh aku lebih mikir, bukan pacarannya doang, tapi ya aku bener-bener bisa ngebayangin nggak sih aku hidup 24 jam terus-terusan sama satu orang ini. Apakah aku cocok nggak sama orang ini? Pasti maksudnya ada aja gitu yang nggak cocok, itu pasti. Egal sama siapapun pasti ada aja gitu. Cuman aku juga belajar aku nggak mau cari yang aku mau, yang aku suka, tapi yang aku butuh. Supaya aku juga bisa di-support dalam visi misi aku. Itu lebih mikir ya, itu yang aku butuh bukan yang aku mau gitu. Setuju. Oke, sip. Kalau aku boleh nambahin dikit, mungkin yang menurutku paling beda. Buat Audrey atau gimana? Kenapa? Kamu nambahin buat Audrey atau nambahin gimana? Nggak, maksudnya nambahin main dong. Oke. Nambahin opini. Menurut aku juga yang bikin beda itu biasanya menurut aku karena di masa remaja itu kan baru awal-awal pacaran kan. Saya pasti pertama kalinya pacaran kan di remaja-remaja. Ya nggak pasti sih, maksudnya Kebanyakan ya kayak. Nah, jadinya
fokusnya gitu mungkin lebih ke arah gimana bikin memori bersama. Jadinya kayak gimana mikirannya lebih kayak anniversary harus gini, ngerti nggak? Fokusnya lebih kayak kasih surprise, kasih hadiah, gimana caranya jalan mungkin misalnya kayak kalau gimana ngerti nggak sih bikin memori yang banyak tapi kalau misalnya ada masalah atau berantem gitu nggak terlalu banyak dipikirin gitu. Kalau sekarang itu menurut aku yang kalau dari aku yang paling beda itu gimana setiap kalau ada masalah gitu beneran pikirin kayak gimana ya caranya bukan cuma solusinya tapi gimana sih approach kalau kita ini lagi ada problem caranya berdua ini cari solusinya gimana sih gitu ngerti nggak? Kalau dulu tuh menurut aku kalau misalnya ada masalah itu jadinya ya udah ngambek-ngambekan atau tinggal nunggu aja siapa dulu yang minta maaf duluan, ngerti nggak sih? Atau siapa dulu yang mengalah duluan gitu, ngerti nggak? Aduh, jadi ingat masa lalu. Asik. Gimana? Asik. Gimana nih? Kayak mau cerita. Ngambek-ngambekan, aduh. Tapi menurut aku itu lumayan pembeda sih. Iya, Nah, benar. ada yang aku mau tanyain ke Audrey. Ada satu kayak mitos, nggak tahu sih mitos atau enggak, atau ada pemikiran itu cewek itu lebih seneng atau lebih suka, lebih tertarik pacaran sama cowok nakal daripada cowok baik-baik. Isik bad boy. Bad boy. Terus, Gimana? itu benar atau enggak? Iya, menurut kamu melihatnya gimana itu? Kalau aku lihat dari lingkungan aku ya, banyak kan memang kayak gitu. Ya, Padahal lebih suka sama padahal lingkunganmu lingkungan gereja ya, Audrey. Iya, tetap aja. Di gereja pun suka bad boy. Nah, at least carinya tuh yang dulunya bad boy gitu. Lebih jarang lah cewek suka sama cowok yang dulunya yang bener-bener baik-baik gitu loh. Kenapanya aku juga nggak gitu bisa jawab sih, tapi memang banyak yang kayak gitu. At least dulunya bad boy. Agak-agak bad boy gitu. Kalau sekarang mungkin udah enggak. Tapi at least dulu tuh udah kasarnya tuh ada pengalaman lah. Nggak yang polos-polos amat gitu. Aduh, aku harusnya nakal ya berarti dulu ya. Bad boy Patrick gimana? Bad boy Patrick. Tapi nggak semua loh. Tapi itu menarik ya. Kenapa? Kalau kita coba bedah nih, apakah mungkin karena biasanya yang nggak polos gitu jadi lebih ngerti gimana harus berperilaku sama perempuan? Nggak bucin-bucin amat. Dan mungkin kalau baik-baik jadinya bucin, gimana? Bucin bisa. Mungkin karena udah punya pengalaman gitu loh, Pat, maksudnya. Karena memang udah punya pengalaman di masa lalu gimana, jadi lebih, ya yang kamu bilang lebih tahu handle-nya gimana. Terus yang aku perhatiin sebenarnya yang dulunya. Pengalaman apa ya tapi? Kok agak ambigu jadinya? Handle-nya gimana, pengalaman apa ini maksudnya? Maksudnya tuh karena gini, biar mungkin lebih jelas, aku sih perhatiin ya kalau cowok yang dulunya kan kalau nakal itu dulu mungkin ada yang main cewek, ada yang pergaulannya entah ngapain lah pokoknya. Nah, tapi jadinya tuh kalau aku perhatiin di sini cowok-cowok yang kayak gitu lebih gampang untuk bergaul sama teman-teman, lebih open gitu loh, lebih banyak pengalaman sama yang manusia berbeda lah pokoknya, yang agak beda sama mereka. Lebih gampang. Kalau cowok yang polos yang mungkin dulu ya anak rumahan, terus ya maksudnya nggak banyak teman gitu-gitu ya, di sininya juga jadi susah untuk bergaul sama orang lain, untuk ngedeketin cewek juga kayak susah, bingung caranya gimana gitu-gitu. Gimana bad boy Patrick? Aku nggak bad boy. Aku dulu nggak berani nakal-nakal.
Tapi mungkin ada juga yang kebalikannya, maksudnya ceweknya mungkin dulu agak-agak, ya bukan cewek yang baik-baik, nah dia mungkin lebih cocok sama cowok yang lebih polos, lebih baik gitu loh. Bisa juga kan kayak gitu. Menarik. Tapi mungkin nggak kalau yang bad boy itu juga biasanya dia lebih adventurous, lebih berani gitu. Kalau yang anak baik-baik kan biasanya nurut peraturan terus. Iya, Iya nggak sih? bisa jadi. Bisa jadi. Lebih berani. Lebih seru ya jadinya ya. Kok jahat ya? Kalau ini cowok-cowok yang lain denger kok jahat ya? Ini habis dengerin podcast ini jadi bad boy semua ini. Ya, aduh, jangan dong. Tapi kayaknya pada dasarnya manusia itu suka tantangan sih. Nah kan baliknya ke tantangan. Jadi makanya kalau misalnya dalam hal misalnya sama cowok yang bad boy itu mungkin ceweknya lebih merasa tertantang. Jadi lebih menarik gitu. Oke. Oke, Kayak kita kamu kan bikin juga suka tantangan kan, Rick? Udah Kok aku jadi bilang aku ya? jangan, tapi tetap kan kamu coba kan, Rick? Kok jadi kayak gini ya? Kenapa aku terus? Suka tantangan emang. Iya. Oke. Next topic. Aku kasih fun fact, mau gak? Oh, mau. Kalau kita ngomongin tentang pacaran, sebenarnya sejak kapan pacaran itu ada? Asik. Waduh. Adam dan Hawa nggak mungkin pacaran kan? Nggak mungkin, karena emang cuma itu doang. Gak ada pilihan. Terus kalau misalnya lihat zaman-zaman yang dulu banget, itu kan orang lebih ke arah perkawinan perjodohan, atau kayak misalnya orang-orang yang dulu itu nikah gara-gara persatuan kekuasaan atau tanah gitu kan? Iya. Iya, itu fakta. Iya gitu. Oh iya, Oh, iya. oke. Iya bos. Paksa dia. Iya. Iya oke. Iya. Sejak tahun 1700 ada mulai movement. Jadi kan dulu orang hidupnya kelompok-kelompok gitu. Terus sejak tahun 1700 itu mulai tumbuh movement atau gerakan kayak orang itu lebih individual. Terus habis itu juga ada gerakan women equality. Nah, dari sana orang jadi lebih mulai hidup individual lagi, nggak grup-grup lagi. Terus akhirnya makanya itu mulai tumbuh tentang dating itu, di mana satu orang sama satu orang untuk bisa barengan gitu. Sama muncul juga movies. Setelah movies pertama kali keluar, nah itu disitulah ada konsep dating itu. Jadi bukan dari dulu udah dating, tapi sejak tahun 1700 mulai individual empowerment. Oke sih. Oke. Terima kasih fun fact-nya. Terima kasih Bung Stefan. Kayaknya agak nggak fun nih. Nggak fun sih, tapi fake iya. Oke, lain kali udah fact gitu aja. Oke. Nah, aku tuh ada yang pengen aku tanyain dari ini, Audrey harus bisa jelasin. Waduh. Beban deg-degan ini. Kenapa kebanyakan cewek itu kalau dia mau bilang iya, tapi dia bilang enggak? Aduh. Sebenarnya tujuannya apa? Apa yang ingin kalian raih dari jawaban itu? Cowok itu harus peka. Itu jawabannya itu dong. Cowok tuh peka dikit dong. Berarti cewek itu sengaja bilangnya enggak, padahal dia mau? Ya bukan gitu, tapi kan gak semua kita harus ngomong 100% yang kita mau. Cowok tuh peka dikit, ngertiin juga ceweknya tuh pengennya apa. Gitu loh. Jadi kalau cowoknya peka, maka ceweknya merasa apa sih? Ngerasa diperhatiin juga bahwa oh ini cowok tuh ngerti juga supaya aku tuh pengennya apa, aku sukanya apa, kalau aku lagi sedih pengennya cowoknya gimana gitu. Jadi
aku juga merasa, oh cowok ini tuh ngerti aku juga, aku tuh maunya gimana, pengennya gimana, butuhnya gimana. Oh, Jadi berarti ingat masa lalu tuh. asik. Ini Kamu jadi itu nggak komentarnya. peka. Kamu itu harus peka dikit dong. Aduh. Ada ya? Tapi menurutku cewek pun harus belajar komunikasi. Itu karena benar-benar penting sih. Aku juga meskipun aku merasa cowok tuh harus peka, aku pun sebagai cewek harus belajar yang ngomong kalau butuh sesuatu atau mau sesuatu yang ngomong. Cowok tuh nggak bisa baca pikiran kita lah. Cowok tuh bego. Cowok itu Jadi salah. cowok itu salah. Terus pertanyaan sulit kedua. Hmm. Kenapa kalau cewek sama cowok kadang-kadang berantem, terus cowoknya minta maaf, malah dimarahin lagi? Kamu kok malah minta maaf? Terus itu maksudnya apa? Itu kayaknya cuma kamu deh. Enggak, Iya, coy. aku Banyak nggak pernah kayak kasusnya, gitu. coy. Banyak. Aku nggak pernah kayak gitu sih. Nah, kan trik. Oke, Kamu skip. Enggak, aku juga nggak pernah. kayaknya. Tapi aku Kenapa sering. kamu kayak gitu? Enggak. Ini beneran aku nggak pernah. Tapi aku kayak sering. Maksudnya itu kan yang sering dijadiin bercandaan kan biasanya di YouTube atau di meme gitu. Ngerti nggak sih kalian kayak misalnya kadang-kadang itu sebenarnya mancing doang sih. Aku udah nyari. Sebenarnya problemnya itu kadang-kadang cowok. Itu kalau cewek lagi ngomel-ngomel gitu kan malas kan dengerinnya. Jadi Enggak. ngerasa, oh ya udah ya maaf. gitu ya? Oh gitu ya kalian? Makanya Enggak. cewek jangan banyak ngomel. Enggak. Jadi kadang-kadang itu kayak gitu. Misalnya cowoknya bilang minta maaf, tapi dia cuma biar supaya ceweknya diem. Nah, cewek itu tapi lebih pintar dari cowok. Jadi ceweknya ngerti gitu. Terus marah-marah. Oke. Kalau tentang itu ngambek-ngambekan. Kayak tentang tengkar waktu pacaran. Mhm. Satu hal yang aku belajar itu kadang-kadang kalau misalnya tengkar gitu, kadang-kadang aku itu nggak ngerasa salah kan. Iya. Terus habis gitu makanya aku itu susah untuk minta maaf duluan. Iya. Yang keras-keras iya nyentrik Oh dari hati. iya, sorry. Sorry. Cuma yang aku belajar itu, maksudnya sebagai cowok kenapa harus minta maaf duluan itu, karena kadang-kadang waktu tengkar gitu, emang mungkin aku nggak salah dari situasi yang aku lakuin atau hal yang aku lakuin, tapi aku salah itu kayak nyakitin hatinya dengan cara ngomongku, atau dengan kayak kasar waktu ngomong. Jadi bukan hal yang aku lakuin, tapi kayak cara ngomongnya gitu. Jadi itu yang aku belajar sih, kok minta maaf duluan waktu tengkar gitu, bukan gara-gara apa yang dilakuin, cuma mungkin cara aku ngomong atau cara aku berlaku itu kelewatan atau nggak sesuai seharusnya, nggak dengan kasih yang gitu. Makanya itu kenapa minta maaf duluan. Iya. Oke. Itu yang aku belajar sih. Soalnya kalau awal-awal gitu selalu kenapa minta maaf duluan sih, kan aku nggak salah gitu. Gitu ya. Setuju, Dri? Setuju banget. Udah kayak ini loh, lagi ditanyain profesornya nggak siap. Iya, setuju. Udahlah, terserah. Iya, setuju. Oke. Terus, apa sih menurut kalian yang paling penting dalam pacaran? Nih, cowok sama cewek. Apa yang kalian Erwarten, atau apa sih Erwarten itu? Bahasa Indonesia. Harapkan. Apa yang dari sisi cowok diwakilkan oleh Stephen, apa yang diharapkan dari sebuah hubungan, dan apa yang diharapkan dari sisi cewek diwakilin oleh Audrey? Silakan jawab. Siapa dulu? Ladies first. Udah pasti itu. Terus habis ini nyontek nih, habis ini dia nyontek. Nggak boleh sama kan, nanti pasti beda. Oh iya. Kalau aku sih kejujuran. Asik. Iya, dari cowok sama cewek ya dua-duanya harus jujur menurutku dari awal. Open sama ya sebenarnya yang basic itu ya setia gitu-gitu kan udah basic ya, tapi yang aku harapkan juga si cowoknya bukan
manjain ceweknya doang atau mau senengin ceweknya doang, tapi benar-benar hubungan yang membangun, yang bisa bikin ceweknya juga maju gitu loh dalam hidup. Secara karakter juga gitu, nggak yang manja-manjain doang. Aku sih ngerasa mungkin dulu juga aku seneng-seneng aja kalau cowoknya tuh manjain aku. Jadi aku happy-happy aja, tapi apakah aku bisa bertumbuh atau enggak, aku ngerasa enggak kalau misalnya dimanjain doang. Butuh juga cowok yang bisa nge-lead, yang bisa marahin aku juga, bisa nasehatin aku juga gitu sih yang aku harapkan. Wah, Hmm. kamu udah Dalam sekali. memenuhi harapan itu, Trik? Hah? Udah memenuhi harapan itu atau Iya, masih perlu belajar. Gimana Jan? Kalau dari sisi cowok Jan, menurutmu apa yang biasa di Barton atau yang diharapkan? maksudnya apa yang diharapkan dalam hubungan atau apa yang diharapkan dari ceweknya atau apa yang diharapkan apa? Dari hubungan dan dari ceweknya, terserah. Mau jawab dua-duanya boleh. Apa yang ada di pikiran kamu sekarang? Ah, ini ngomong ke orang yang lagi pacaran, ngomong ke orang yang lagi nggak pacaran atau Susah ya Pak. Pak, jawab aja pertanyaannya. Jawab aja bisa nggak sih Pak? spesifik gitu loh jawabnya supaya. Yang mana-mana yang Anda mau? Kalau Nggak overall lah, overall. Sebenarnya apa sih yang biasanya cowok itu harapkan dari sebuah hubungan atau dari pasangannya gitu? Baik yang sudah punya atau yang belum. kalau gini nih, kalau misalnya apa yang aku harapkan dari sebuah hubungan ya, apa yang diharapkan dari sebuah hubungan relationship pastinya kayak saling membangun satu sama lain kan. Kalau jadi Niro Audrey ya. Iya, bahasanya aja yang beda. Terus selain bisa saling bertumbuh juga, saling apa ya? Kayaknya itu hal yang paling penting deh, saling bertumbuh. Udah lama jawabnya sama lagi. Aku Oke, hal yang lain deh. Yang apa yang misalnya orang yang nggak pernah pacarin harapkan atau yang bakal ngelihat dalam satu hubungan ya. Kalau kayak gitu boleh gak, Trik? Ya, boleh. Kalau misalnya orang yang belum pernah pacaran, apa yang dia bakal lihat nanti di pacaran itu, bakal nyadar kalau cowok sama cewek itu beda cara pikirnya. Kalau misalnya nggak pernah pacaran, bakal lihat kalau misalkan pacaran itu Intens. intens, terus habis gitu orang pasti karakternya berbeda-beda kan. Terus apalagi cowok sama cewek karakternya juga berbeda-beda. Terus makanya itu, kalau misalnya apa yang bakal diharapin atau apa yang bakal dilihat dalam satu hubungan itu, kalau misalnya cowok itu mungkin selalu mikir kayak logical gitu. Bukan berarti cewek nggak logical. Nanti salah lagi. tapi cowok itu tapi cowok itu selalu mikir, oke, kalau gini apa setelahnya apa yang harus dilakuin? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana gitu. Sedangkan kalau dari cewek itu ngelihatnya kadang-kadang kayak pakai hati, kayak ya kalau gini ya kan belum tentu pasti kayak gini. Gimana kalau bisa dengan cara yang lain? Bukan cuma asal kayak cowok itu mikirnya kayak apa ya, engineering sistematik gitu loh. Kok gini 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 gini. Padahal nggak selalu kayak gitu kalau cewek ngelihatnya. Terus makanya banyak tengkar-tengkar itu menurutku sehat juga gara-gara seharusnya dari tengkar itu jadi kan selalu semakin belajar satu sama yang lain kan. Sebagai cowok jadi belajar lebih ngerti cewek, dari cewek juga semakin ngelihat gimana cowok itu kayak gimana. Terus ya udah sih itu aja. Kalau misalnya apa yang aku harapin di satu hubungan, kalau dari ceweknya ya itu ya paling mensupport mungkin ya, Trik. Ya nggak, Trik? Ya, itu aku tadi juga mau nambahin. Menurut aku, Ya itu. Ngomong cowok itu lebih rentan stres kadang-kadang. Tapi dia nggak selalu bisa berekspresif kayak cewek. Iya. Nah, itu makanya cowok menurut aku ya yang dibutuhkan cowok kadang-kadang atau yang di-expect dari pasangannya itu adalah perasaan dia nyaman mengakui kelemahannya dan kesetresannya itu. Karena Soalnya kalau ngakuin itu kayak terlihat lemah gitu kan jadinya. nah,
itu pandangan cowok, padahal cewek nggak merasa itu jadi cowoknya kelihatan lemah. Yang penting komunikasi sih. Iya, itu. Tapi menurut aku memang pada dasarnya hampir semua cowok itu punya gengsinya di situ. Maksudnya punya egonya dia Iya. di situ. Makanya kayak cukup penting sih ya untuk kalian-kalian asik yang lagi mencari pasangan, di mana kalian bisa jadi diri kalian sendiri tanpa kedok apa-apa, karena itu benefitnya sebenarnya di kalian gitu. Makanya kalau PDKT, kalau balik di poin kita di awal tuh selalu PDKT dengan apa adanya kan. Gila, wise banget ya. Gila. Uhuy. Padahal kamu spontan tapi wise ya triknya. Oke. Uhuy. Oke. Nah, fase yang terakhir. Sebenarnya menurut kalian nih, apa sih yang paling penting dipikirin atau paling penting perlu dipikirkan ketika melihat hubungan ini masih bisa dilanjutkan atau sebaiknya tidak baik untuk dilanjutkan? Ayo lu. Wah gila, ini bahaya sih jawab pertanyaan ini. Gimana? Atau fase ini bakal di skip saja? Aku kayak ada sesuatu yang harus dilakuin, Trik. Aku Iya. out dulu. Enggak. Umum aja. Apa sih sebenarnya menurut kalian ketika tanda-tanda bahwa satu hubungan itu sudah nggak baik gitu ya? Atau mungkin kalau bahasa ekstrimnya toksik gitu. Tentu nggak semua hubungan toksik, tapi misalnya ya langsung diem semua. Aku mulai lah ya, karena aku cowok yang gentle, aku mulai dulu. Harus muji diri sendiri ya. Sombong gila nih orang. Enggak. Bercanda. Aku ngerasa kalau tadi dari kita ngomongin PDKT, kalau udah tahu bakal putus, mending gak usah mulai. Soalnya memulai pacaran jangan main-main sih, soalnya kan hati yang dimainin, nggak enak sakit hati. Aduh. Tapi bikin film kan abis ini Jan, bikin film. Tapi kalau misalnya gimana cara mutusin kalau udah mendingan nggak usah lanjut, itu bukan cuma gara-gara hubungannya nggak asik, atau bukan cuma gara-gara ceweknya udah jadi mukanya beda, atau gara-gara fisiknya beda. Tapi kalau udah visinya atau misinya nggak sama sih yang melihatnya. Gimana kalau misalnya dari hubungan ini, kalau misalnya jalan gitu, kayak jalannya itu semakin lama semakin beda gitu. Kalau misalnya jalannya semakin beda, kalau misalnya nikah terus jalannya beda, pasti nggak enak dong dalam satu rumah. Kayak dalam satu kapal, tapi yang satu dayung ke kiri, yang satu dayung ke kanan gitu. Gimana ya? Iya. Kayak ngerti kan ya maksudnya? Ngerti. Terus juga misalnya itu poin pertama kan, kalau misalnya visi misinya udah nggak sama, tujuannya nggak sama. Terus yang kedua juga mungkin kalau dari hubungan itu, misalnya dari pacaran aja, nggak enjoy-nya itu udah jadi kayak bikin stres atau bikin, misalnya kok ngejalanin, misalnya kok sekali dua kali ya itu normal ya kan, pasti ada tengkarnya, pasti ada bosannya. Tapi kalau udah dalam jangka waktu yang lumayan lama, terus kayak kok kayak gini terus ya, kok tengkar terus kayak udah semakin bukan ya, mungkin nggak mendukung dalam kehidupan baik rohani maupun kehidupan biasa, ya itu berarti juga udah mungkin waktunya untuk jadi teman aja dulu. Karena ya kalau dari pacaran aja udah nggak sehat, apalagi mau nikah, nanti kan pasti bareng terus kan. Itu poin kedua. Terus poin ketiga menurut tuh faktor-faktor X yang kita nggak bisa lihat, atau yang penting juga kalau di kultur kita itu keluarga ya. Kayak kalau misalnya keluarga udah nggak setuju, itu ya bukan berarti harus langsung putus, cuma bakal jadi berat ke depannya kalau keluarga juga nggak setuju kan. Kalau misalnya nikah, apalagi kita sebagai kultur Asia kan pasti ketemu keluarga, atau kayak banyak kumpul-kumpul. Kalau misalnya keluarganya nggak setuju kan pasti nggak enak banget ke depannya. Itu sih 3 poin.
visi misi, 2 gimana di hubungannya udah semakin enak atau nggak enak. Yang 3 terakhir mungkin faktor keluarga. Mantap. Jadi serius ya? Jadi serius Jadi sekali. Kenapa serius serius ya? banget. Sorry. Ini enggak apa-apa, santai-santai. Oke. Audrey gimana, Dri? Dari sisi lu, ada Eh, tambahan mungkin? Sebenarnya aku bukan yang ke arah ya itu kan yang Ojan bilang ke arah putus ya, putusnya. Kalau aku sih yang belakangan ini aku beberapa kali dengar itu yang udah mungkin 2 tahun pacaran, 3 tahun pacaran atau lebih lama Sogar, mungkin ada ngerasa bosennya juga, kayak pacaran ya gitu-gitu doang gitu ya. Cuman aku rasa ya itu bukan alasan untuk putus kalau merasa, kayaknya udah nggak ada fun-nya lagi. Ya maksudnya kalau entar nikah apalagi gitu kan, seumur hidup sama orang itu terus. Dan kalau cari yang baru pun pasti ada fasenya di mana kita akan bosen, atau ada fase di mana kita mungkin banyak berantemnya. Tapi itu jangan jadiin alasan untuk putus ya, tetap fight for this relationship. Kalau memang ini baik untuk kalian saling membangun dan faktor-faktor yang lain memang sebenarnya baik, cuman kalian mungkin lagi capek atau lagi bosan, ya jangan jadiin itu alasan untuk putus karena ya bisa kalau cari yang baru pun pasti ada aja gitu loh yang bikin bosan atau capek. Mungkin itu. Sama oh ya Genau, kalau misalnya ada yang nggak cocok, menurut aku ya pasti ada aja yang nggak cocok. Yang nikah pun semua bisa berstatement itu bahwa tetap ada aja gitu yang nggak cocok. Tapi kalau misalnya tetap masih saling membangun dan sayangnya itu masih ada, cintanya itu masih ada ya, tetap fight for it karena nggak ada yang 100% cocok sama kalian. Tuh. Setuju. Setuju. Aku nambahin dikit dong. Nggak nambahin dikit sih, nambahin juga dong. Menurutku jangan, ya udah. Oke, fase selanjutnya. Satu aja. Iya. Udah di kepala nih. Menurut aku yang satu yang aku pernah dengar yang lumayan penting juga itu ini sih, kalau kalian udah atau misalnya punya yang lagi lagi pacaran gitu, susah banget untuk cari satu solusi bersama. Gimana kalian nggak ngerti lagi, misalnya kalau ada masalah, nggak harus berantem ya, misalnya ada problem, kan dalam pacaran tuh nanti bakal ada problem berbagai macam gitu kan. Kalau kalian tuh selalu misalnya lebih gampang cari solusi ketika ngobrol sama teman kalian daripada pasangan kalian. Menurut aku itu perlu dipikirin lagi, karena ini loh, kalian ntar kalau pacaran tuh kalau kita bilang untuk nikah itu kan kayak simulasinya gitu ya. Itu penting banget ketika kalau itu aja pada saat pacaran tuh nggak pernah berjalan, kalian harus bayangin nanti kalau kalian bareng sama dia terus seumur hidup kalian dan banyak sekali problematis, masa kalian mau selalu cari solusinya di teman kalian dan kalian nggak pernah bisa beneran komunikasi berdua, cari cara mengkomunikasikan satu masalah itu yang baik berdua itu gimana gitu. Menurut aku itu penting sih, karena nggak sedikit yang setiap kali ada masalah, ketika ngobrolin solusinya itu nggak pernah ketemu, jadinya malah berantem terus ketika nyari solusi. Nah itu menurut aku udah nggak sehat. Karena ya maksudnya dalam setiap diskusi pasti setiap orang punya mainung atau punya opini bagaimana cara menyelesaikannya. Nah kalau kalian sendiri nggak pernah bisa, ngerti nggak sih, Ya. mengkomunikasikan solusi mana yang mau dijalani, mungkin nggak harus yang terbaik tapi mana yang mau dijalanin, dan seperti itu bakal ribet sih. Tapi sebenarnya kalau udah mau ke arah putus gitu, apalagi ya kalau udah beneran serius banget, malah aku tuh saranin coba cari teman atau orang yang mungkin lebih banyak pengalamannya daripada kita. Cari tahu opini orang lain juga. Kadang tuh kita terlalu pusing sama masalah kita sampai udah nggak bisa lihat gitu loh, jalan keluarnya tuh kemana. Tapi
of course ya harus lihat ya tanya siapa, orang yang kayak gimana yang aku bilang ya, maksud cari orang yang memang punya pengalaman di bidang itu. Mhm. Dari pengalaman aku sih tanya ke Stephen Joshua itu mantap sih. Nah, baiklah habis ini semua nanya ke dia. Silakan di kontaknya Instagramnya @stephenjoshua, asik. Yang kamu bilang tadi, Trik, yang tentang nyelesain masalah diskusi itu, Mhm. yang dari aku baca buku tentang pacaran, di sana itu satu poin yang aku dapat dari buku itu kalau pacaran itu kalau bisa paling sebanyak mungkin belajar menyelesaikan masalah atau diskusi itu. Soalnya nanti yang diperluin di nikah itu yang paling penting itu bukan cinta, bukan keasikan atau lain-lain, tapi yang paling dibutuhin itu nyelesain masalah bersama itu. Kalau di pacaran aja udah banyak latihan dan udah mahir menyelesaikan masalah bersama, nanti di nikahnya juga jadi jauh lebih gampang karena pasti masalah itu jauh lebih banyak daripada keasikannya. Mantap. Oke. So, jadi udah 3 fase, udah banyak kita ngobrolin dari dari sisi cowok dan sisi cewek. Mungkin salah satu dari kalian atau salah satu dari kita ada yang mau kasih pesan terakhir atau pesan terakhir kayak mau apa ya? Kayak message untuk teman-teman yang dengerin ini ada yang mungkin? Oke. Udah kayak presentasi nanya ada yang nanya nggak ada. Saya Pak, saya. Oh, silakan Jan. Kalau misalnya ngomong tentang relationship gini, jangan cari fulfillment di relationship sih menurutku. Kalau misalnya cari kayak kepuasan, kalau misalnya, kalau aku punya pacar itu pasti aku puas gitu. Itu cuma mitos sih. Nanti pacaran pun pasti setelah pacaran juga ngerasa nggak akan puas. Kayak kalau aku ngerasa kalau mau mulai pacaran, misalnya kayak gelas gitu, kalian harus full sendiri dulu supaya nanti bisa kayak membagikan cintanya ke orang pasangan kalian. Tapi kalau misalnya kalian aja masih kosong, terus kalian nyari cewek atau nyari pasangan yang juga gelasnya setengah penuh, nanti itu kayak saling minta-mintaan kepenuhan gitu loh. Terus makanya jadinya nggak akan pernah puas. Tapi kalau dua-duanya sama-sama penuh secara pribadi, makanya duanya itu jadi sehat karena bukan cuma mau penuhin satu sama lain, tapi dua-duanya itu udah penuh dan cuma saling membagikan atau menumpahkan kasihnya gitu. Dan kepenuhan yang terutama cuma ada dalam udah. Dalam? Baru mau tepuk tangan. Iya. Nggak jadi tepuk tangan gitu. Udah. Selesain lah Jan. Trailernya. Udah itu. Kok diselesain sih? Maksudnya selesain kalimatnya. Aduh, sensitif sekali. Kepenuhan yang penuh itu cuma ada dari sumber yang nggak pernah kosong, ya Allah itu sendiri. Mantap. Tepuk tangan kita. Tepuk tangan. Udah. Ini kita nggak akan bisa kasih pesan lagi kalau kayak gini. Udah. Pesannya nggak. Udah diem aja. Iya, udah. Kalau kita kasih lagi tuh nggak ada ininya, nggak ada moralnya. Manual. Oke. Ya, sekian episode kita kali ini. Kalau kalian mau diskusi atau mau kasih tambahan pemikiran, silakan mention kita di atau DM kita langsung di Instagram Podcast Dari Teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Danke ya semuanya. Dah.